Kalau kita udah coba mencari tahu nih orang siapa? Orang mana? Enggak, tapi dia bilangnya katanya papahnya pengusaha dan pernah diin sama Fernita aja. Hah? Iya, ke Fernita. Udah? Oke. Ini hidup ya, Put? Ya, silakan Kak Fernita ceritakan kronologisnya. Ya, jadi kronologinya tuh dia tuh komen di kolom komentar foto aku pas posting. Dia bilang katanya dia maaf ya pernah tidur sama aku, dia bilang begitu. Terus ngatain itulah yang itu Kalimatnya itu nggak pantas lah, yang bau itu gitu. Bau ikan asin. Ya gitu. Padahal kan nggak kenal gitu. Terus aku tegur lah di DM kan. Dia apa sih namanya? Nggak ngegubris. Ya, terus pas aku lagi ngadain tanya jawab gitu di Instagram, dia ngomong gitu lagi, katanya aku pernah di BO ya? bukan, PSK ya. PSK itunya anunya bau itu, Bau ikan asin. itu dia mengatakan itu. Tapi kalau dari kamu sendiri bakal ngelaporin orangnya atau kayak gimana? Kalau aku sih dari kemarin aku tunggu buat dia minta maaf ya. Aku tunggu kata aku gitu buat muncul kalau mau minta maaf. Tapi sampai saat ini dia nggak ada. Itu postingan kapan itu? Tanggal 4 Desember. Iya, aku sengaja diemin gitu. Maksudnya coba dia ada etikat baik juga gitu. Ya, jadi si Fernita kemarin udah sempat koordinasi konsultasi juga sama saya pas kejadian itu malam, dia kontak saya dan di akak juga salah satu sama media. Sebenarnya Fernita udah mau laporkan, tapi aku bilang tunggu dulu itikat baiknya. Tapi sampai detik ini juga nggak ada itikat baik itu. Padahal ini udah banyak kita. Iya. Aku juga sempat DM dia, tapi dia kayak nantang gitu. Tapi kenal sama sosok ini? Tidak. Nggak pernah. Tapi kenal. fake account apa asli? Nggak tahu itu dia, aku yang nggak tahu. Oh, itu dilacak ya berarti? Iya. Kalau kita udah coba mencari tahu nih orang siapa? Orang mana? Enggak, tapi dia bilangnya katanya papahnya pengusaha dan pernah diin sama Bang Hotman katanya. Punya hubungan baik dengan Bang Hotman katanya gitu. Di DM? Iya, dia bilang begitu. Kalau dari akunnya sih ini kayaknya bukan fake account ya. Iya. Karena fotonya jelas juga nih. Jelas, terus pas ganti juga ini Iya. foto dia. Jelas nih. Ya. Itu atas nama siapa, Bang? MHDR Renaldi ya. Renaldi. Iya. 4 Desember kemarin. 4 Desember ya, betul sekali. Kemarin. Nah, sampai sejauh ini chatan itu berapa banyak yang artinya mengganggu kita? Mengganggu saya. Banyak banget sih sebenarnya kalau haters. Kalau dibaca. Tapi artinya kalau haters ini udah keterlaluan Mas, Iya. karena kan udah Bawa-bawa pelecehan sekali ya, dan itu komennya di awalnya postingan. di kolom komentar foto, terus kan pada baca jadi ikut pada komen gitu loh. Tapi menurut kamu dengan kasus yang kemarin itu enggak sih yang jadi menggiring opini publik ke kamu jadi Jelek. jelek? Iya itu sih, mungkin karena itu juga. Oke. Tapi sampai sekarang berarti sanksi sosialnya masih kamu terima? Masih sampai sekarang, sampai detik ini berita tentang aku masih ada setiap hari, hampir setiap hari masih ada dikait-kaitkan gitu, kayak kasus apa dikaitkan sama aku gitu. Ya Bang Indra, ini undang-undang ITE apa gimana sih masuknya? Ya kalau untuk sanksi pidananya itu ada teman-teman wartawan, itu ada di Undang-Undang ITE, pasal tepatnya di pasal 27 ayat 3. Itu ancaman maksimalnya itu 6 tahun. Barang siapa mencemarkan nama baik lewat media sosial, yang mana ini dilakukan di media sosial dalam bentuk Instagram. Itu teman-teman. Berarti akan melaporkan? untuk sementara kita beri peringatan juga nih sama orang yang bersangkutan. Kalau misalnya memang ada etikat baik, monggo silahkan datang ke kantor kita selesaikan secara kekeluargaan. Tapi kalau nggak ada etikat baik, dalam waktu 1 minggu ya, 1 minggu mungkin nanti kita ambil langkah hukum ya, kita mungkin nanti melaporkan. Karena itu lebih cukup.
tetap kami menunggu teman-teman ya etikat baiknya dari si apa itu siapa namanya Renaldi akunnya ya, kita tunggu dia untuk minta maaf dan muncul kepada Mbak Fernita. Namun di luar itu sebenarnya kami ingin memberi warning kepada pengguna media sosial Instagram, Facebook dan lain-lain supaya lebih berhati-hati lagi dalam memberikan komentar, dalam membuat postingan, upload. Jangan asal-asalan dalam memberikan komentar di media sosial. Karena apa? Contohnya seperti Mbak Fernita ini, dia kan seorang public figure. Itu komentar yang negatif itu akan berdampak negatif ke pekerjaan, ke keluarga, ke teman-teman. Jadi itu sangat merugikan. Jadi pesan kami kepada pengguna media sosial, ayolah manfaatkan media sosial ini dengan baik. Gunakan media sosial ini untuk kepentingan yang positif supaya nggak mengganggu kepentingan orang yang lain. Itu maksud kami teman-teman. Kalau kayak apa sih komen yang biasa aja kayak menghina fisik gitu ya, kayak nenek lampir apa segala macam, aku bodo amat gitu. Tapi ini menyangkut wanita ya. Iya, Belum lagi Itu pelecehan banget gitu, Ya. ngata-ngatain itunya cewek gitu kan. Ya. Nah sejak 4 Desember itu 4 Desember Bang ya? Yes, berarti sampai. Kerugian apa aja yang udah dialami ke Mbak, terutama berkaitan dengan profesinya gitu? Mungkin ada job yang di cancel atau orang Ya, mandangnya jadi gimana? kurang tidur, jadi psikis aku kayak Terganggu ya. terganggu ya, maksudnya sakit hati lah dibilang gitu. Terus banyak juga yang baca kan, yang lihat gitu, terus jadi sedikit temen pun ada yang kayak apalagi cowok gitu kayak jadi gimana gitu. Untuk saat ini masih ke psikis ini kerugiannya. Kalau untuk pekerjaan kita doakan supaya Mbak Fernita nggak dirugikan di pekerjaannya, di keluarganya dan lain-lain. Nah, Khusus. kalau untuk respon keluarga sendiri sampai saat ini gimana? Untungnya mama aku sih nggak punya Instagram, Ya, cuman untungnya. cuman kayak kalau saudara kayak gitu pada tahu tapi mereka nggak percaya omongan orang untungnya Ya. tuh mendukung gitu. Ya udahlah, nggak usah didengar gitu. Dari teman-teman sendiri gimana kalau komen apa Ada yang gimana? jauh nggak ya dari teman-teman kamu? Banyak yang menjauh karena ya banyak yang mau fitnah gitu, nggak kenal tapi Ya itu ngomong poinnya. seenaknya gitu loh, Kita nggak kenal, nggak pernah ketemu, tapi dia ngomong begitu kan? bilang ini Kan udah fitnah juga tuh. kan nggak boleh. Kalau misalnya yang hina fisik aku bilang kayak nenek lampir lah, kayak banci, kayak apa Ya. gitu kan istilahnya. Aku nggak marah, nggak pernah aku hirauin kan, tapi ini maksudnya aku mewakili seluruh wanita di Indonesia gitu, maksudnya jangan gitulah Iya, cowok Sangat merugikan tindakan si itu tadi. Iya, Oke, jadi gini, dia. jejak digital itu kan sampai sekarang masih ada, Bang. Bahkan sampai kapanpun. Yes. Terlepas terbukti atau tidak, itu ada. Nah, ketika ada lagi yang men-share, itu ada undang-undangnya nggak sih, Bang? Sedangkan itu kan sudah ada di media sosial. Ada pasalnya di undang-undang ITE juga itu, barang siapa ini mengunggah atau apa men-share, Mentransmisikan ya. intinya itu undang-undang itu apanya, tujuan dibuat undang-undang itu jangan sampai teknologi merugikan orang lain, jangan sampai teknologi media sosial itu menimbulkan keribuan bagi masyarakat Indonesia. Itu filosofinya. Oke, berarti dalam artian yang sudah ada, biarlah ada, jangan lagi di-share seperti itu, Bang. Iya, jangan ikut membantu share yang negatif itu, karena itu bisa ini juga nanti bisa diproses juga. Untuk Rita sendiri gimana sih kamu ngejalanin hari-hari semenjak image jelek atau negatif dari masyarakat? Kamu ngejalanin hari-hari kamu kayak gimana sih? Aku selama kurang lebih 3 bulan down ya. Aku di rumah, nggak beraktivitas dan aku nggak muncul di Instagram karena trauma ya, maksudnya semenjak kejadian itu banyak omongan negatif ya pasti, terus banyak hinaan juga, terus mamaku juga emang dari waktu itu udah sakit jantung tambah sakit, jadi aku jadi kayak nggak percaya sama orang gitu, jadi kayak takut gitu. Nah ini tuh aku baru lagi keluar, baru beraktivitas lagi, mulai nerima kerjaan lagi. Tadinya aku kan bilang dari Instagram
betul. Jadi dampaknya itu bisa kemana-mana teman-teman wartawan. Ini kan psikisnya jadi keganggu. Mbak Fernita harus konsultasi ke psikolog. Itu kan semua butuh biaya itu. Jadi timbul lagi kerugian berupa materi, uang segala macam dan bisa kemana-mana dampaknya karena komentar yang negatif itu di Instagram itu, gitu loh. Banyak dampaknya kemana-mana jadinya, gitu loh. Dari Fernita sendiri, cara kamu untuk memperbaiki nama baik kamu seperti apa sih? Apa yang akan kamu lakukan? Yang akan aku lakukan sekarang aku fokus untuk ke bisnis ya. Sekarang aku kan udah mulai bisnis lagi, udah mulai aktif lagi, online shop gitu kan, terus endorse dari GA gitu. Aku sekarang sih lebih ke apa ya, menyibukkan diri aja gitu. Iya. Tapi ada orang juga yang bilang, maaf katanya, lo kalau nggak karena sensasi juga, tadinya lo nggak bakal dapat job kayak gini gitu. Nah bener gak sih itu klarifikasi kamu sebelum ada kejadian kemarin itu, biasanya kamu ngapain sih aktivitasnya? Dari dulu emang aku pernah main FTV juga, aku kenal juga sama siapa gitu. Sebelum ada kejadian itu pun aku udah main FTV gitu, maksudnya udah ada karya gitu kan, nyanyi segala macem, nggak cari sensasi dengan cara hal-hal yang kemarin lah dibilangnya, katanya aku yang terakhir itu kan dibilangnya itu aku sensasi, kan nggak mungkin. Lagian Memalukan diri sendiri, benar gak sih? ya, lagian itu orang yang ngomong itu, dia siapa bisa menghakimi si Mbak Fernita menyatakan bahwa dia hanya dari sensasi. Iya. Nggak benar juga gitu loh. Ada karya Jangan juga saya. menghakimi orang sembarangan. Ngaca aja dulu sendiri, baru ngobrol. Kan saya maksudnya nyanyi juga, jadi Ya. model video klip juga, kan ada ininya gitu, bukan hanya artis Iya. sensasi gitu. Ada prestasi. Iya. Bang, berarti dalam jangka waktu ini masih menunggu permohonan maaf dari beliau ya? Yes, jadi kita adakan respon ini, mungkin beliau nonton atau nanti beliau baca, monggo kita masih buka pintu maaf, datang ke kantor kita atau telepon atau DM nanti Mbak Fernita atau ke lawyernya juga bisa, kita omongin bagaimana jalan keluarnya gitu. Kalau misalnya nggak ada waktunya kalau ada lewat 1 minggu, kita akan tempuh jalur hukum. Kita juga udah koordinasi juga. Tapi ini usianya kira-kira tahu nggak umur berapa? Kalau masalah usianya sih nggak tahu ya, tapi kelihatannya Ini udah aja, dewasa, ini. Soalnya dia bilang tampangnya Intinya udah cukup umur kayaknya itu dari tampangnya. Itu. Bukan di bawah umur lagi maksudnya. Jadi pesan buat Mas Rinaldi yang merasa, monggo silakan datang, kita masih buka kesempatan untuk berdamai, minta maaf langsung, ya. Dan dijagalah buat lisannya dia semua. komen, lebih hati-hati lah dalam berkomen, Bersosial media ya. bermain sosial media. Karena sekarang banyak undang-undangnya. Ada masalahnya. Karena belum tentu juga orang yang kita judge itu seperti itu, kita juga nggak seperti itu. Tak kenal sama kata saya Gitu. ya bang ya. Ya, yes. Gitu.